Tapi apa yang gue rasain ya gue sedih. Gue ngerasa gue kayak gini, kayak apa yang salah ya? Kenapa gue kayak gini ya? Kenapa yang lain kayaknya apa yang mereka mau tuh dapet gitu. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Hai, kembali lagi dalam program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda untuk Indonesia, di mana akan ada sahabat muda yang akan bagiin cerita perjalanan kehidupan mereka yang mereka pikir menjadi titik dalam kehidupannya, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma sehingga mereka ada di sini untuk bagiin ceritanya buat setiap kita. Program Titik Koma ini bisa teman-teman saksikan melalui Pay TV Transvision Channel 778 atau melalui live streaming di www.pijar.tv setiap hari Senin jam 10 pagi dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Program Titik Koma ini bisa teman-teman saksikan juga melalui akun YouTube-nya Muda TV yang akan tayang setiap hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di episode kali ini aku gak akan sendirian. Aku bersama dengan salah satu narasumber aku yang mau aku panggil apa ya? Ya gak, aku mau kenalin dia, Nando. Hai Nando. Halo. Aduh, harus posenya gitu ya. Gak tahu nih. Oke, boleh kenalin dulu nih Nando. Namanya, terus Namanya. kesibukannya apa, sama siapa nama pacar barunya? Oh, jangan-jangan. Gimana Aduh Nando? Tuhan. Aduh Tuhan, yuk gimana Nando? Langsung ke situ Langsung. aja. Oke, halo guys, kenalin nama gue Nando. Nama panjang ya, nama Iya. panjang Daniel Fernando Tobing. Gue tinggal di Tangerang tapi kuliah di Jakarta Timur. Pulang pergi tuh? Enggak, Oh, enggak. ngekos di Jakarta jadi enak, lebih cepat Bebas. nongkrongnya, Oh, iya, nongkrongnya. lucu bukan Cepet kuliahnya. kuliahnya. Oke. Iya, terus sekarang sih mahasiswa semester 5 ya. Terus juga salah satu puji Tuhan dipercayakan jadi atlet di kampus. Wih, atlet di kampus. Iya, Kalau di gereja? jadi masuk kampus itu lewat jalur beasiswa atlet. Seriusan? Iya. Oh, atlet lewat apa? Sepak bola. Oh, sepak bola. Jalur beasiswa atlet sepak bola gitu. Oh, keren-keren ya. Apalagi ya? Kenalan. Masih banyak waktu ya kalau mau sombong. Nggak usah. Itu aja kenalannya. Oke, pelayanannya mungkin. Oh ya, puji Tuhan dipercayakan sama Tuhan juga pelayanan di Muda untuk Indonesia. Kadang jadi WL, kadang jadi usher, kadang sih baru sekali jadi project leader. Nanti ada tahun ini, gak usah sedih. Jangan deh, susah Kak. Susah ya. Oke. Ya, Nggak mungkin puji kita Tuhan. bahas job desk di sini ya. Oke, kita lagi mau bahas apa nih hari Nando? Nando kasih judul berkat atau sumber berkat. Iya. Gimana tuh maksudnya Nando? Berkat atau sumber berkat, sebenarnya ini cerita sedikit ya. Maksudnya dari awal diminta sama Kak Elsa buat cerita, buat Emang aku nih sharing. yang minta ya? Enggak ya? Gimana? Disuruh nyari judul, aduh, aku tuh ini Kak, ngerasa kayak cerita hidup gue nggak semenarik itulah gitu loh. Nggak ada yang kayaknya part-part yang bikin gue oh di sini gue ketemu Tuhan, di sini nggak gitu. Jadi kayak bingung juga mau cerita apa sebenarnya. Cuman kalau berkat atau sumber berkat ini kayak apa ya, ini jadi satu pemahaman dan mindset baru. Puji Tuhan udah dipercayakan sama Tuhan juga buat ngalamin situasi-situasi di mana gue punya pemahaman sama berkat ini ya. Tapi overall ini jadi sebuah mindset gitu sih Kak. Berkat atau sumber berkat yang tadinya gue pikir berkat ini segalanya, padahal enggak. Yang segalanya itu adalah sumber berkat yang which is Tuhan itu sendiri gitu. Oke, nih tadi kan Nando bilang kayak ada suatu perubahan lah ya, Iya. yang tentang perubahan mindsetnya Nando. Nah, emang kalau boleh diceritain nih, emang dulu gimana sih Nando memandang berkat itu kayak gimana sih? Dulu memandang berkat itu sebagai suatu pencapaian karena mungkin nggak tahu juga ya kenapa bisa memandang itu seperti itu, tapi sekarang mikirnya sih kayak mungkin dulu karena dekat sama lingkungan-lingkungan yang mempercayakan hal tersebut gitu, kayak misalnya di gereja lu berdoa buat berkat. Lu datang gereja buat berkat. Jadi kalau lu nggak gereja nanti awas lu nggak dapat berkat gitu loh. Jadi kayak
dulu gue dibentuk seperti itu, mindset gue dibentuk seperti itu. Jadi gue ngerasa berkat ini adalah suatu pencapaian gitu sih Kak. Nah itu ngaruh nggak gimana kamu menjalani kehidupan kamu tentang, kamu kan berarti menganggap berkat atau kamu doa atau nggak segala sesuatunya demi untuk berkat gitu, tuh ngaruh nggak ke kehidupan kamu? Ngaruh banget, apalagi gue orangnya sangat apa ya, gue ngerasa gue emang orangnya sangat perasa. Jangan marah-marah dong, gue takut dong. Emang suara gue kenceng gitu Kak, tobing Batak. Oh ya tobing, oh ya. Oke. Gimana dok? Ya jadi gue ngerasa gue tuh emang orangnya perasa banget. Jadi misalnya ada orang kayaknya yang lebih sukses atau lebih dapat sesuatu daripada gue ngerasa kayak, aduh apa emang gue kurang ibadah ya? Oh karena lo anggap sukses itu juga salah satu berkat gitu lah. Jadi dia diberkati jadi sukses. Nah jadi gue ngerasa dekat sama Tuhan itu berkatnya itu adalah sebuah pencapaiannya itu loh. Itu yang membuktikan kalau lu dekat sama Tuhan tuh dari berkatnya. Misalnya lu sukses, lu berarti dekat sama Tuhan tuh. Gitu-gitulah. Tapi pernah juga nggak lu ngerasa lu diberkati banget, terus lu happy gitu berarti? Oh pernah. Gue ngerasa banyak lah ya penyertaan Tuhan yang sekarang kalau dipikir-pikir wah itu gila banget. Ngerasa kayak pernah waktu itu inilah ya dapat beasiswa atlet itulah. Itu salah satu berkat yang sangat-sangat gue syukurin banget, dan itu bikin gue jadi kayak percaya kalau Tuhan tuh baik dan selalu baik gitu loh. Gue dari kecil main bola, dari SD kelas 5 tuh umur berapa ya, pokoknya dari kecil main bola sampai pernah masuk tim profesional tapi junior juga. Tapi setelah masuk masuk kuliah maksudnya, setelah SMA itu gue pengen lanjutin sepak bola dengan serius tadinya. Cuman karena ada tuntutan segala macem kayak kuliah lah gitu-gitu. Akhirnya mau kuliah, tapi ngelihat temen-temen tuh kayak ada yang masuk profesional, ada masuk klub profesional yang teman-teman lebih. yang dulu bola bareng. Iya, yang dulu bola bareng. Jadi mereka kayaknya aduh kok terberkati banget ya, maksudnya mereka dapetin apa yang mereka mau gitu loh, yang mereka emang bener-bener doakan gitu loh. Sedangkan gue ini bukan sesuatu yang gue doakan sebenarnya, masuk kuliah ini walaupun jalurnya bola-bola juga ya, cuman ngerasa kurang diberkati karena apa yang gue mau tuh nggak sesuai sama apa yang nggak gue dapetin gitu loh. Intinya gitu, jadi kayak ngebanding-bandingin gitu sih Kak. Saya kira apa sih momen yang bikin lu rubah? Apakah semenjak ada lagunya Pharrell? Enggak ya? Yang Ojo dibanding kayak enggak nyambung. Oh iya. Nah, terus ini ya. Enggak usah dinyanyiin dong. Dilanjut sama dia. Nah, Nando berarti kan kalau misalnya lu ngerasa akhirnya kok ada beberapa hal yang lu pengenin terus enggak lu dapetin, akhirnya tuh berarti berpengaruh dong. Misalnya lu jadi apa? Merasa sedih atau kecewa sama Tuhan atau apa yang lu rasain? Mungkin gue gak berani bilang gue kecewa banget sama Tuhan ya, karena ya itulah banyak penyertaan Tuhan yang sebenarnya gue juga sadari gitu loh. Tapi apa yang gue rasain ya gue sedih. Gue ngerasa gue kayak gini, kayak apa yang salah ya? Kenapa gue kayak gini ya? Kenapa yang lain kayaknya apa yang mereka mau tuh dapat gitu. Sedangkan gue mungkin dari kecil emang hidup dari keluarga yang sederhana, nggak yang selalu kecukupan banget, tapi nggak jarang juga merasa kekurangan gitu-gitu. Sedangkan teman-teman gue tuh masih banyak yang kayak apa yang dia mau tuh dapat aja gitu. Jadi kayak ngebanding-bandingin gitu. Jadi gue bukan kecewa sama Tuhan, cuman kenapa ya Tuhan gitu-gitu loh. Jadi kadang sedih, kadang kenapa gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak dapetin, kamu ngerasa sedih. Nah, kalau dapetin ada sukacita. Ada sukacita. Jadi kayak itu jadi suatu pencapaian gitu loh. Jadi keberkatnya, maksudnya sukacita yang gue hidupi itu tuh sukacita yang gue sebut sekarang recehan, karena apa ya, kalau dikasih baru bersukacita, kalau enggak ya enggak bersukacita gitu. Jadi dikontrol sama keadaan. Itu yang gue pahamin sekarang. Jadi kayak dulu tuh kayaknya gue dikontrol sama keadaan banget ya. Kalau dikasih sesuatu baru layak bersukacita, kalau enggak ya enggak gitu. Oke, dan sebenarnya tanpa lo sadarin juga, maksudnya itu dibentuk juga yang tadi lo bilang ya, mungkin nggak tahu sih itu kita sadarin atau enggak. Kita kan diajarin kayak gitu ya, mau sesuatu berdoa. Kadang di rumah juga gitu ya, misalnya pengen apa-apa ya berdoa. Bener. Iya, nggak salah sih sebenarnya berdoanya. Cuma mungkin kita jadi punya mindset kayak ya berarti kita diberkati ketika kita rajin berdoa, maka itu dijawab gitu ya, Nando, yang lo dapetin. Bener. Nah, atau ada lagi nggak yang akhirnya lo ngerasa itu tuh suatu hal kebohongan yang lo percaya dulu? Ya kebohongan ya. Kalau kebohongan
ya paling itu sih Kak, kebohongan-kebohongan yang gue percayain dulu adalah sukacita gue dikontrol sama keadaan, bukan sebuah keputusan. Karena sekarang gue percayanya adalah sukacita gue tuh harusnya diambil, sukacita tuh adalah sebuah keputusan gitu loh, bukan cuma sekedar keadaan yang ketika kita dapat sesuatu baru kita layak bersukacita. Bukan itu sebenarnya. Itu kebohongan-kebohongan yang gue terima sih, kayak ketika lo dikasih baru lo layak bersukacita, padahal nggak gitu kan. Itu yang kebohongan yang gue percaya dulu. Oke, nah tapi lo ada di titik sekarang, akhirnya lo juga kasih judul nih, berkat atau sumber berkat gitu kan. Berarti kan kita akhirnya menyadari yang esensi itu bukan tentang mendapatkan berkatnya, tapi tentang siapa yang memberikan berkatnya, dan itu menjadikan dasar kita bisa bersukacita juga ya. Bener. Apa sih Nando, ada nggak momen titik baliknya atau kayak akhirnya lo punya perubahan mindset lo itu? Pertama, karena hubungan gue sama Tuhan yang mungkin lebih dekat, itu yang paling utama sih ya. Hubungan gue yang gue mau memutuskan untuk bisa mau mengenal dia lebih lagi, sama bantuan dari keluarga-keluarga Tuhan, dari keluarga yang sedikit demi sedikit berubah, dan juga dari komunitas yang gue tinggal di situ sekarang gitu. Dari komunitas itu sangat membantu gue banget buat memandang Tuhan dengan benar, karena pandangan-pandangan gue soal Tuhan ternyata selama ini keliru gitu loh. Jadi dibenerin di dalam komunitas itu. Jadi puji Tuhan, itu sih yang bikin. Jadi lo join di salah satu komunitas yang baru gitu, dan di situ mereka memperkaya ya pengetahuan lo atau cara pandang lo tentang apa itu berkat, apa itu sukacita dan segala macamnya. Dan berarti lo juga punya kerelaan ya. Maksudnya biasanya kan ada orang yang udah megang teguh sesuatu terus kayak nggak mau belajar gitu, tapi lo mau belajar. Apa sih yang bikin lo tuh tertarik atau percaya sama apa yang mereka hidupin atau mereka lakuin? Ya karena Kak, deep down di dalam diri gue tuh kayaknya capek banget ya gue ngerasa hidup tuh diatur sama keadaan gitu loh. Gue nggak bisa ngambil keputusan. Itu sih yang dari dalam diri gue pun risih gitu, gelisah. Ini sebenarnya bener nggak ya gitu loh. Jadi akhirnya memutuskan buat mau lagi kenal mau memulai hubungan baik sama Tuhan. Itu mau ngambil keputusan itu, yang pertama gue kenal sama Tuhan dulu, baru akhirnya gue deket sama komunitas gitu loh. Jadi sebenarnya titik baliknya adalah risih sama diri sendiri gitu. Kenapa ya kalau capek aja gitu, kenapa ya kalau gue ngebanding-bandingin banget orangnya gitu loh. Itu tadi seneng kalau dapat sesuatu, sedih kalau nggak dapat sesuatu. Jadi gitu kayak risih aja sih dalam ini. Dan lu lihat juga berarti ya kalau teman-teman di komunitas lu ternyata mereka juga punya struggle nggak sih, punya masalah. Betul. Tapi mereka bisa punya sukacita ya Nando ya. Benar. Di tengah keadaannya mungkin mereka nggak berubah, dan itu pasti berpengaruh juga buat lu kan. Iya, kadang ada yang kayaknya kalau dipandang secara materi dan berkat ya, dalam tanda kutip berkat, kayaknya ada yang lebih nggak terberkati daripada gua gitu loh. Dengan konteks yang lu percaya dulu ya. Iya, dengan konteks yang gua percaya dulu. Dan mereka tetap bisa bersukacita, dan bahkan bukan cuma bersukacita, bikin orang lain juga bersukacita gitu loh. Bukan cuma sekedar diberkati tapi juga memberkati gitu. Dan gue heran kenapa bisa. Jadi gue cari tahu dan akhirnya puji Tuhan. Oke, mungkin nanti ada foto-fotonya nih teman-temannya Nando ya. Nah ini teman-temannya Nando ya. Ini geng Nero ya Nando ya. Oke, ada foto mentornya ya. Mentor lo yang mana Nando? Aduh, mentor-mentoran banyak banget dah pokoknya. Banyak banget ya. Iya. Oke, nah lu lihat dari mereka ya, gimana mereka bisa hidupin kehidupan mereka. Betul. Mantap. Nah, ada lagi nggak, Nando? Kan banyak orang yang gue rasa yang kayak punya pemikiran juga kan kayak gitu. Kita tuh fokus berdoa buat dapetin berkat atau segala macamnya. Nah, mungkin buat teman-teman di sana yang masih punya pemikiran-pemikiran kayak gitu, lo bisa nggak kasih encouragement buat teman-teman? Mungkin buat teman-teman di luar sana yang sangat perasa ya, maksudnya yang rasa-rasanya Tuhan gak baik, rasa-rasanya gue kurang diberkati, rasa-rasanya gue apa gitu ya. Mungkin perasaan itu maksudnya gue pengen ngomong reaksi itu harusnya lebih daripada reaksi itu gak lebih daripada respon harusnya. Reaksi dan respon. Reaksi itu menunjukkan siapa diri lu sebenarnya, tapi respon menunjukkan mau jadi apa diri lu sebenarnya gitu. Mau jadi apa diri lu. Jadi kalau reaksi lu adalah sedih, suka ngerasa dibanding-bandingin, suka ngerasa nggak diberkati, mungkin emang lu belum tahu kebenaran gitu loh.
Tapi untuk mengetahui kebenaran itu lu harus ngambil keputusan, yaitu respon itu. Jadi kayak keputusan yang lu ambil setiap hari dengan kerendahan hati dan juga mau kenal sama Tuhan, itu yang bakal bikin lu mendapatkan gue sebutnya sukacita sejati, bukan sukacita recehan gitu loh. Itu sih Kak paling. Mantap Nando. Jadi kita bukan cuma sekedar fokus, karena sukacita yang benar-benar bisa penuh atau sukacita sejati itu bukan ditentukan dari berkatnya, tapi dengan melekat sama sumber berkatnya ya Nando ya. Thank you banget Nando buat sharing-sharing di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti episode kali ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa terus saksikan program Titik Koma melalui Pay TV Transvision Channel 778 atau melalui live streaming di www.pijar.tv setiap hari Senin jam 10 pagi dan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Program Titik Koma ini bisa juga teman-teman saksikan melalui YouTube-nya Muda TV yang akan tayang setiap hari Kamis jam 6 sore. Nah, buat info lebih lanjut, teman-teman bisa cek aja di Instagramnya @pijartv dan Muda untuk Indonesia untuk mengetahui update tentang Titik Koma ini. Buat teman-teman juga yang ada pertanyaan atau rindu didoakan, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah sini. Akan ada tim dari Pijar TV yang akan memfasilitasi teman-teman. Nah, tadi Nando sempat kasih 7 foto teman-temannya tergabung dalam satu komunitas yang kira memperkaya pengetahuannya Nando juga. Di Muda ada beberapa komunitas. Kalau teman-teman rindu join bisa cek aja langsung di sini, ada Girl Session. Di sini komsel khusus cewek-cewek. Teman-teman bisa DM aja langsung. Kalau komsel di Jakarta kita masih online semua. Ini ada Freedom untuk dewasa mudanya biasa hari Kamis. Ini juga ada Bengkel Anak Muda, ini khusus teman-teman yang SMA dan juga kuliah. Terus ada komsel pagi Rumah Kesayang yang sama untuk dewasa muda, cuma beda hari sama Freedom. Dia biasanya hari Jumat, masih melalui Zoom juga. Sama buat teman-teman adik-adik yang teens bisa join di Komsel Mira. Cek aja Instagramnya. Muda juga hadir di 5 kota Indonesia bagian timur. Ini ada Muda untuk Ambon. Nah, beberapa kota ini udah ada onsite-nya. Jadi teman-teman bisa DM aja langsung. Ada Muda untuk Bali. Terus ada, Muda untuk Kupang dia masih lewat Zoom. Teman-teman bisa DM aja. Ada juga Muda untuk Papua, dan terakhir ini ada juga di Muda untuk Manado. Jadi buat info lebih lanjut, buat join komunitasnya, teman-teman bisa DM aja langsung di akun Instagramnya masing-masing. Nah, selain Muda punya komunitas, Muda juga punya beberapa merchandise. Aku mau kenalin produknya Muda. Aduh, gak ketangkep. Gak apa-apa. Nah, ini ada beberapa produknya. Ini ada bajunya. Ini salah satu produk terbarunya Muda. Teman-teman bisa cek aja di Instagramnya Merch by Muda buat ngelihat ada produk-produknya. Selain ada baju, juga ada hanging wallet. Nah, di sini juga bisa buat naruh handphone dan juga kartu-kartunya di sini. Jadi praktis kalau teman-teman mau jalan terus ribet bawa tas, bisa pakai ini. Nando, pakai ya? Iya. Dan juga ada kartu pemuda. Jadi kalau teman-teman ngumpul sama teman-teman komunitasnya bingung mau ngapain selain ngobrol-ngobrol, bisa juga main kartu pemuda. Jadi seru-seruan, ada nilai-nilai tentang ketuhanan juga tentang nasionalisme. Nah, selain itu aku juga mau kasih tahu, Nando bisa dipegang di sini. Nah, ini ada karya dari adik-adik kita dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi bulan Februari kemarin habis bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Jadi Muda dan juga Pijar TV kita berkolaborasi untuk mendukung Yayasan Kanker Indonesia, karya dari adik-adik kita. Nah, kalau teman-teman juga mau mensupport, teman-teman bisa banget langsung aja cek Instagramnya di I'm the Label, di Shopee-nya, dan juga bisa cek aja di Instagramnya Kanker Anak Indonesia. Jadi ini lukisannya adik-adik dan juga itu ada tote bag-nya juga. Nah, nggak cuma itu, ada juga nih yang punya merchandise, si tuan rumahnya, yaitu kita punya Pijar TV. Nah, aman. Oke, ketangkep yang kali ini. Ini ada beberapa produknya ya. Ini ada tote bag-nya, jadi merah, semangat banget deh kita kalau misalnya jalan pakai ini, gampang nyarinya. Nando, pakai tote bag merahnya Pijar, gampang ketemunya. Dan juga ada bajunya nih, bajunya merah banget. Di sini ada gambarnya, bisa dibaca Nando, ini bacaannya apa nih? Kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar apa Nando? Kasih. Alkitabiah banget kan, mantap. Jadi teman-teman kece banget, bisa bagian value juga nih sambil pakai ini, bukan keren-kerenan doang ya Nando ya. Oke, sekian untuk episode kali ini. Terus saksikan episode berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. See you.
kalau Tuhan mau kasih koma.